saya akan mempresentasikan tugas keempat dari mata kuliah data mining dengan dosen mengampu Ibu Dr. Fitri Tunjung Sari, ST MSc. Ide proyek yang akan kami presentasikan adalah memahami persepsi atau opini pelanggan melalui teks dengan analisis sentimen pada restoran XYZ. Saya Frederick Habarua dan rekan saya Faiz Fauzan Muhajir. Presentasi ini ada beberapa slide yang akan ditampilkan. Bagian pertama pendahuluan, kedua masalah penelitian, yang ketiga tujuan penelitian, keempat landasan teori, dan yang kelima metode penelitian. Sebagai bidang ilmu yang relatif baru, data mining jadi pusat perhatian akademisi maupun praktisi karena cara pandang yang berbeda menyebabkan definisi yang berbeda pula tentang data mining, seperti yang didefinisikan oleh Fayette et al. Tahun 1996. Di situ disebutkan data mining adalah KDD atau Knowledge Discovery in Database. Kemudian ACM tahun 2006 mendefinisikan data mining adalah sebuah proses penemuan pola-pola baru. Implementasinya atau restoran XYZ merupakan restoran yang populer dengan banyak pelanggan yang memberikan ulasan dan feedback. Kenapa? Disebabkan restoran ini mempunyai customer yang fanatik dengan jenis makan yang tersedia, karena restoran ini menyediakan makanan Tex-Mex atau Texas Meksiko yang memang jarang ditemukan di Jakarta. Kemudian penelitian ini akan mendalami bagaimana data mining dengan analisis sentimen dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan berharga tentang pendapat pelanggan terkait restoran tersebut. Masalah atau tantangan apa yang akan terjadi dalam mengimplementasikan algoritma data mining yaitu sentimen analis adalah restoran, data-data pada restoran itu meliputi jumlah yang sangat besar, sangat bervariasi dalam gaya penulisan ulasan dan pengelolaan data yang kompleks. Untuk mengatasi tantangan ini termasuk penggunaan teknik pemrosesan data yang tepat, penggunaan algoritma yang sesuai untuk analisis sentimen, dan penggunaan alat visualisasi data yang efektif. Tujuan dilakukan penelitian ini utamanya adalah dari analisis sentimen adalah untuk memahami sentimen dan opini pelanggan terhadap restoran, dan manfaat yang didapat bisa juga adalah kita bisa memahami kepuasan pelanggan, mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan restoran, pelacakan tren dan perubahan sentimen, serta pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan restoran. Landasan teorinya pada penelitian ini adalah metode yang dipakai, metode machine learning, yaitu Natural Language Processing atau NLP, yang dikembangkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh metode pemrosesan sekuens data tradisional. Algoritmanya yang biasa digunakan dan cukup baik yaitu LSTM. Tools yang dipakai itu pustaka Textbook. Nanti ada penjelasan di slide berikutnya. Analisis sentimen atau sentimen analisis adalah istilah yang mencakup berbagai upaya seperti ekstraksi kesimpulan, karakterisasi penilaian, pengaturan subjektivitas, dan data asumsi menurut Praven Gujar dan Prasana Kumar pada tahun 2021. Kemudian menurut Bose et al. Tahun 2020, analisis sentimen juga merupakan usaha
untuk mengetahui kecenderungan atau sikap seorang komunikator melalui polaritas kontekstual dari tulisan atau ucapannya. Tujuan utama dari analisis sentimen atau penambangan opini adalah untuk mengeksplorasi emosi, opini, subjektivitas, dan perspektif dari teks. Metode machine learning yaitu telah banyak penelitian yang mengeksplorasi penerapan deep learning dan natural language processing dalam berbagai permasalahan seperti dokumentasi dan pengujian. Ada banyak contoh NLP seperti pengambilan informasi online, agregasi, dan menjawab pertanyaan. Sebagian besar didasarkan pada algoritma yang mengandalkan representasi tekstual dari halaman web, dokumen, dan lainnya. Tools yang dipakai untuk memudahkan penggalian data atau menganalisis teks adalah TextBlue. Ini merupakan pustaka dari bahasa pemrograman Python yang menawarkan application programming interface atau API sederhana untuk mengakses metodenya dan melakukan tugas dasar NLP. Hal yang baik tentang TextBlue adalah mereka seperti string Python, sehingga penggunaan TextBlue menjadi lebih sederhana menurut Bose et al. Tahun 2020. Pustaka TextBlue sendiri dapat memproses 3 jenis klasifikasi, yaitu positif, penilaian negatif, dan netral menurut Mas Diasa et al. Tahun 2021. Metode penelitian yang akan dilakukan adalah terdiri dari 6 langkah. Langkah pertama adalah collecting data, yaitu mengumpulkan data-data primari maupun data-data sekunder. Yang akan kami lakukan yaitu mengambil data dari hasil survei, form survei yang dibagikan. Kemudian data sekundernya adalah kita mengambil dari feedback dari website atau Instagram dan lain-lainnya. Kemudian langkah kedua adalah data understanding untuk lebih memahami data. Kemudian pre-processing data. Langkah keempat adalah melakukan modeling. Kemudian langkah kelima menganalisis dan mengevaluasi model. Dan langkah keenam, jika evaluasinya dan analisis yang dilakukan sesuai dengan ekspektasi, kita bisa melakukan deployment. Sekian presentasi tugas keempat. Terima kasih atas perhatiannya.